Selamat pagi saudara, kita berjumpa di dalam Light of Revival. Makan madu, Amsal 25 ayat 16. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Saudara, ini adalah sebuah nasihat untuk kita menikmati berkat Tuhan. Menikmati apa yang Tuhan kasih untuk kita nikmati. Dan bagaimana kita menikmati itu secara seimbang, secara cukup, dan jangan sampai berlebihan. Saudara, ada orang-orang tertentu yang mungkin karena dulu hidupnya susah setengah mati, hidupnya miskin, kekurangan sekali, dan begitu Tuhan sudah memberkati dia, begitu dia sudah mulai punya ada uang dan lain sebagainya, dia kemudian takut sekali untuk menikmati berkat Tuhan. Dia takut sekali untuk menikmati apa yang Tuhan kasih kepada dia. Dia takut kalau dia pikir kalau saya pakai ini, kalau saya nikmati ini dan tiba-tiba saya jatuh miskin lagi dan kembali seperti dulu bagaimana. Dia takut sekali menikmati apa yang Tuhan kasih. Dia tidak bisa menikmati itu. Dia tahan terus sampai sudah tua, sudah sakit-sakitan, masuk rumah sakit dan akhirnya dokter yang menikmati uangnya. Dokter yang menikmati semua yang dia punya. Ada orang seperti itu, tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Tapi ada juga orang yang sebaliknya, Bapak Ibu Saudara. Dulu juga dia hidup susah setengah mati, kepingin ini tidak bisa, kepingin itu tidak bisa, mau ini tidak bisa, mau itu tidak bisa. Dan begitu Tuhan sudah memberkati dia, begitu dia sudah punya berkelimpahan, akhirnya dia nikmati semuanya. Apa saja yang ada, dia nikmati semua yang ada di hadapan dia, yang dia suka dia nikmati semuanya. Tetapi dia nikmati semuanya hanya untuk dirinya sendiri. Dia ambil, dia nikmati semuanya untuk dirinya sendiri karena dia pikir dulu beta hidup susah, dulu beta hidup setengah mati, dan sekarang kalau beta sudah kaya, kesempatan balas dendam, menikmati semuanya. Ketika dia menikmati semuanya untuk dirinya sendiri, sayang sekali di sana ternyata tidak ada lagi tempat untuk orang lain. Tidak ada lagi tempat untuk dia berbagi. Tidak ada lagi tempat untuk dia sisakan itu bagi orang lain. Tidak ada. Dia pakai semuanya untuk dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita di sini diperingatkan untuk kita waspada terhadap apa saja yang berlebihan, sikap apa saja yang berlebihan, entah sikap tidak bisa menikmati atau sikap menikmati sampai kelewat batas. Dan juga di sini Bapak Ibu Saudara, kita diajari bahwa jika keinginan hati kita mulai syarat dengan segala kemewahan, dengan segala pemborosan, menikmati semua segala sesuatu, kemudian kita pakai dalih lah. Ini kan uang saya, beta punya uang. Begitu waktu beta mulai usaha ini, dosen ada bantu beta sedikit pun. Sekarang ketika beta sudah kaya, kenapa beta harus bantu mereka? Dulu waktu beta susah, dosen ada tolong beta sama sekali. Sekarang ketika beta sudah ada uang, kenapa beta harus perhatikan mereka dan lain sebagainya. Kita bisa mengemukakan berbagai-bagai alasan sehingga pada akhirnya kita tidak bantu orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau pemikiran kita seperti itu, maka kita sedang gagal menghadapi bagaimana hidup di dalam kerajaan Allah. Karena prinsip hidup di dalam kerajaan Allah bukan hanya tentang kebenaran, ajaran yang benar, doktrin yang benar, yang sesuai Alkitab yang tidak sesat, bukan hanya tentang itu. Tetapi hidup di dalam kerajaan Allah juga tentang berbagi bagi sesama, juga tentang memberi bagi sesama, juga tentang memberikan bagi sesama yang memang membutuhkan. Saudara, kita selalu bisa menemukan alasan, kita selalu bisa cari-cari dalih untuk kita tidak bantu orang lain. Misalnya, kita berpikiran kalau saya kasih dia uang, kira-kira dia pakai uang itu secara bijaksana tidak? Jangan sampai dia pakai buat mabuk lagi. Atau kalau saya kasih uang itu, jangan sampai dia jadi malas. Kalau sampai saya kasih uang itu, jangan sampai dia salah gunakan dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kita tidak kasih sama sekali. Terus kita bilang, sebenarnya saya mau memberi, sebenarnya saya murah hati, sebenarnya saya kepingin memberi, tapi tidak ada orang yang pantas, tidak ada orang yang bisa saya kasih. Padahal masalahnya mungkin memang kita yang pelit, masalahnya mungkin memang kita yang tambak, masalahnya mungkin kita yang menikmati segala sesuatu untuk diri kita sendiri. Dan kemudian kita bilang, saya juga sebenarnya mau bantu, cuman keadaan saya sudah pas-pasan sekali, bahkan masih kurang. Padahal sebenarnya lebih karena kita rakus, sebenarnya lebih karena kita menikmatinya itu semua bagi diri kita sendiri.
Padahal sebenarnya lebih kepada kita yang tamak, kita yang ambil semuanya, semua segala sesuatu untuk diri kita sendiri. Sampai-sampai di sana tidak ada lagi ruang untuk orang lain. Maka sekali lagi kita diingatkan oleh ayat ini, kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Saya percaya ya, meskipun bagian ini tidak secara langsung berbicara tentang membantu sesama, menolong sesama, tetapi sangat ada kaitan erat antara menikmati secukupnya dan membantu orang lain. Kalau kita menikmati secukupnya apa yang Tuhan kasih, maka artinya di sana masih ada ruang untuk kita bisa berbagi kepada orang lain. Tetapi kalau apa yang Tuhan kasih kita nikmati semua, kita ambil semua, akhirnya tidak ada lagi ruang untuk orang lain. Kita tidak bisa lagi bantu orang lain, dan kemudian kita kemukakan alasan, saya juga pas-pasan dan lain sebagainya. Maka saya percaya ya, menikmati berkat Tuhan secara pantas, secara cukup, secara seimbang, apa saja berkat Tuhan itu erat kaitannya dengan kita menjadi berkat bagi sesama. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan sekali lagi akan bahaya ketamakan, akan bahaya mencintai diri sendiri, makan semuanya bagi diri sendiri. Karena di sana pasti tidak ada lagi ruang untuk orang lain. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, mengucapkan syukur ya Tuhan, karena Engkau kembali lagi mengajar kami ya Tuhan, untuk menikmati apa yang menjadi bagian kami, menikmati secara baik, secara cukup, tidak berlebihan Tuhan, sehingga di sana Tuhan masih tersisa ruang untuk kami membantu sesama, kami menolong sesama yang memang membutuhkan. Tuhan tolong sekali lagi ajarkan kepada kami, jangan menjadi tamak, jangan menjadi serakah, jangan mau menikmati semuanya bagi diri kami sendiri Tuhan. Ajarkan kepada kami menikmati semua berkat yang Engkau berikan kepada kami secara cukup dan secara seimbang, agar di sana kami bisa juga membantu dan menolong sesama. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita dan terang bagi kita untuk menjalani hari ini. Tuhan memberkati.